2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian yang kelima, yang terakhir dari Tryout Online Nasional Kompetensi Teknis untuk Keguruan. Nomor 41. Guru menelusuri agar proses pembelajaran peserta didik tetap sesuai dengan rencana guru kemudian mengumpulkan informasi sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian kelas agar memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi oleh siswa. Kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut merupakan tujuan penilaian kelas. Di sini ada menelusuri ya. Menelusuri suatu proses pembelajaran guna untuk memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Maka jawaban yang tepat adalah keeping track ya, dari kata kunci menelusuri. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 42. Pada pelajaran bahasa Inggris, siswa yang mendapat skor 80 di kelas X ya. Jadi ada dua kelas, ada X sama Y. Di kelas X nilai 80 diberikan nilai A, sedangkan di kelas Y nilai 65 juga bisa diberikan nilai A di pelajaran yang sama, yaitu bahasa Inggris. Pertanyaannya, hal tersebut dikarenakan pada kelas tersebut melakukan pendekatan tes. Nah, dengan standar yang berbeda, artinya nilai 80 mendapatkan nilai A, sedangkan 65 di kelas Y bisa mendapatkan juga A, maka dia menerapkan yang namanya penilaian acuan norma yang mengacu penilaian di kelas tersebut. Artinya berdasarkan capaian tertinggi di kelas tersebut dengan memperhatikan berbagai kondisi di masing-masing kelas, sehingga jawaban yang tepat adalah PAN atau penilaian acuan norma. Berbeda dengan PAK atau penilaian acuan kriteria, jadi dia sudah menetapkan passing grade atau standar yang berlaku di semua kelas. Jawabannya E. Nomor 43. Salah satu proses kognitif adalah mengevaluasi, yang maknanya, jadi yang namanya mengevaluasi itu harus memiliki suatu standar atau suatu kriteria yang nantinya diperbandingkan untuk melakukan evaluasi. Maka makna mengevaluasi sendiri artinya adalah membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar. Maka jawabannya adalah E. 44. Bagi seorang anak yang sudah mengetahui prinsip penjumlahan, jika gurunya memperkenalkan prinsip perkalian, maka proses pengintegrasian antara prinsip penjumlahan dan perkalian dengan prinsip perkalian tersebut ya, sebagai informasi baru, jadi mengintegrasikan antara prinsip penjumlahan yang sudah ada di benak siswa dengan prinsip perkalian sebagai informasi baru merupakan proses belajar kognitif pada tahap. Ya, tentu kita tahu ada 3 tahap. Yang pertama adalah asimilasi, yang kedua adalah akomodasi, dan yang ketiga adalah ekuilibrasi. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah asimilasi, karena dia mengintegrasikan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Sedangkan akomodasi adalah menghadirkan kondisi-kondisi di pengetahuan yang baru. Ya. Sedangkan ekuilibrasi adalah gabungan dari asimilasi dan akomodasi. Maka jawabannya adalah E, asimilasi. 45. Tipe berpikir logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan ya, berdasarkan data, fakta, kenyataan merupakan berpikir analitis. Nah, proses berpikir ini dibutuhkan ketika kita melakukan analisa terhadap sebuah persoalan dan membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata dan tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Pola berpikir tersebut merupakan, kita sudah menyampaikan ya, materi ini sudah kami sampaikan di beberapa video yang sebelumnya, bahwa berpikir ada 2, konvergen dan divergen. Salah satunya berpikir analitis, sering disebut sebagai berpikir memusat atau konvergen, atau ada juga yang menyebutnya berpikir vertikal. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah konvergen, C.
46. Thinking about thinking atau learn how to learn merupakan istilah yang terdapat pada suatu dimensi pengetahuan sebagai proses seseorang berpikir tentang mereka sendiri sebagai usaha mencari strategi untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini ada critical thinking, ya, ada creative thinking, dan ada problem solving. Dimensi pengetahuan yang dimaksud adalah, nah ini berarti berkaitan dengan pengetahuan tingkat tinggi, yaitu masuk ke dalam level metakognitif. D. 47. Peserta didik memiliki penalaran moral yang terjadi karena dikendalikan oleh sanksi ataupun hukuman maupun hadiah atau imbalan. Tentu teman-teman yang mengikuti video perkembangan moral yang sudah kami sampaikan di channel Mentor PPPK 2021 tentu paham pada level apakah penalaran moral ini terjadi di peserta didik, yaitu adalah prakonvensional, karena penalaran moralnya hanya didasarkan pada hadiah maupun sanksi. Nomor 48. Peserta didik mengamati aliran suatu sungai atau mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk menghubungkan kegiatan penduduk di sekitar sungai dengan kondisi dari sungai yang diamati. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan. Jawaban yang tepat adalah konseptual, karena peserta didik diminta mengamati kemudian menghubungkan dengan konsep yang sudah dimiliki. Nomor 49. Kepercayaan siswa pada guru akan timbul apabila seorang guru menunjukkan ketenangannya pada saat proses belajar mengajar. Hal tersebut akan menimbulkan kesan bahwa guru sudah berpengalaman dalam menghadapi siswa dan menguasai persoalan yang dibahas. Hal tersebut merupakan faktor yang mendukung timbulnya etos pada guru yang bersumber dari, ini merupakan materi salah satu di seri belajar SIM PKB berkaitan dengan etos guru. Ketenangan, kata kuncinya di sini, ketenangan adalah poise. Jawabannya adalah D. 50. Pak Gunawan meminta siswa untuk melakukan praktikum uji kandungan protein pada bahan makanan sesuai dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pak Gunawan hanya membimbing siswa jika siswa merasa kesulitan. Kegiatan pembelajaran tersebut berada pada level, karena ini berupa praktikum uji coba menduplikasi dari apa yang sudah ada pada teori kemudian dipraktikkan ulang, maka jawaban yang tepat adalah P2, manipulasi. Jawabannya adalah D. Demikian video pembahasan kali ini dari part yang terakhir atau part yang kelima dari tryout online nasional untuk kompetensi teknis pedagogik keguruan. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami dan nantikan tryout yang akan kami selenggarakan guna mendukung persiapan Sobat PPPK dalam menghadapi seleksi PPPK 2021. Salam cerdas, salam hebat, terima kasih.